Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tenang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Inilah saat momen atau boleh disebut madrasah perubahan. Karena kita tanda petik dipaksa untuk berubah. Bapak Ibu, pola makan berubah dari 3 menjadi 2. Pola tidur apa tidur terus ini? Itulah hikmah diperintahkan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Laksanakanlah sahur, kata Rasulullah, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Di antara keberkahan yang kita peroleh itu perubahan. Biasa bangun malam, nanti diterapkan setelah Ramadan. Apalagi Rasulullah SAW menjelang detik-detik akhir 10 akhir, sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-'ashra, Rasulullah bila masuk 10 akhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mizarahu wa ayqaza ahlahu wa ahya lailahu. Mengencangkan ikat pinggang. Itu analog untuk fokus urusan akhirat. Keduniaan sementara dibatasi. Lalu membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah dan menghidupkan malamnya. Beruntunglah orang yang menyadari momen berharga ini. Madrasah perubahan. Kita dididik lagi untuk peduli kepada orang-orang yang amat sangat membutuhkan. Alhamdulillah kita sudah praktekkan sebagaimana diumumkan tadi. Giliran untuk berbagi untuk orang berbuka. Kita diasah itu berbagi. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Kata Rasulullah, siapa memberi makan orang berbuka berhak dapat pahala sama persis tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti orang yang berpuasa dan juga memberi makan orang berbuka puasa, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 2. Seperti iklan-iklan itu, buy one get 2 ini. Selain itu hikmahnya diasah, peduli kepada orang yang membutuhkan, semangat berbagi. Ini jangan-jangan ikut bukber 30 masjid sebulan ya? Itu pelit apa hemat gitu? Yang memberi makan yang dapat pahala, kita mana? Nah, jadi itulah beberapa nilai tambah, berubah. Tahukah kita penamaan bulan kalender Hijriah? Para ulama ada yang menyebutkan sejak Rajab. Rajab itu bulan penanam. Syakban itu penyiram. Ramadan memetik. Setelah Ramadan usai, bulan apa nanti? Syawal. Syawal secara bahasa irtifa, naik, nanjak. Berarti setelah melewati nanti madrasah Ramadan sebulan penuh, tujuannya apa? Surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maka orang yang berhasil itu ada naik itu, nanjak, berubah. Tapi sayang setiap kali Ramadan, apalagi habis Lebaran, apa yang naik? Minimal tagihan. Gula darah naik, apalagi emosi naik,
Harusnya naik ke takwa. Baik jemaah sekalian, sesuai dengan judul, mendapatkan jauh lebih mudah daripada memelihara. Nah, siapa saja sudah berhasil mendapatkan amalan yang baik itu, maka tugas berikutnya memelihara. Lebih susah kan? Lebih susah kan? Lebih susah umumnya. Tapi jangan kecil hati. Sepanjang kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Jamaah sekalian, ketika Ramadan nanti usai, insya Allah masing-masing sudah mendapat prestasi. Ada yang naik di bidang ini, naik di bidang itu, dan lain sebagainya. Maka tugas berikutnya mempertahankan. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 92. Ini peringatan analog. Jangan sampai euforia. Apa yang sudah dibangun, diperjuangkan sebulan penuh, lalu ditinggalkan. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang meminta benang untuk dijadikan selembar kain, namun ketika mau selesai dia benang, dicerai-beraikan kembali. Jadi mana? Percuma membangun tapi dihancurkan kembali. Mata tablughul bunyanu tamaman idza kunta tabnihi wa khairuka tahdam. Bagaimana mungkin sebuah bangunan akan selesai kalau memang diacak-acak kembali? Nah, jadi tugas kita selama memperoleh memelihara. Banyak jalan supaya tetap semangat beribadah. Memang masih prihatin, sekarang masih pada Tibeta Rayu. Tahun 10 terakhir terjadi kemajuan. Apanya yang maju? Kok tahu sih? Harusnya makin semangat di ujung, bukan makin kendor. Nah, maka dari itu bagaimana memelihara amal yang sudah kita dapatkan, atau mendongkrak kembali semangat supaya sama seperti sejak awal. Maka jalan yang paling mudah adalah mengingat mati. Cuma itu kan Rasulullah yang perintahkan aksiru zikro hazimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak olehmu mengingat kematian. Pemotong kelezatan hidup itu kematian. Coba rasakan sendiri. Siapa yang paling sering banyak mengingat mati, maka tentu akan lebih semangat menyiapkan bekal. Tapi kalau sudah jarang mengingat mati, apalagi takut mati, ya sudah. Sepanjang hayat dikandung badan, melekat tugas itu beribadah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diciptakan untuk beribadah bukan? Surah Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan? 2029. Beda. Beda, ini ibadah. Itu urusan lain. Silakan aja berebut, tapi ingat mati. Tugas beribadah sampai mati. Surah Al-Injil 15 ayat terakhir 99. Halamannya kanan lihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah olehmu Tuhanmu sampai kapan itu? Sampai mati. Nah, jadi memelihara amalan yang sudah kita peroleh, menjaga spirit beribadah, ingat mati. Orang kalau jarang ingat mati, lebih banyak penyimpangannya. Lihat saja. Ngerti hukum, melanggar hukum. Seharusnya menjadi pelayan masyarakat dari tindak kejahatan, justru dia yang berbuat jahat. Kapolres mana itu yang narkobain? Yang mana? Di bandar semua ya. Coba ingat mati itu. Jangan ingat setoran aja itu.
Belum lagi yang di Depok, pengadilan negeri ngerti hukum, justru dia memperjualbelikan perkara ini bersama wakilnya ini karena mainnya mati. Belum lagi koruptor ini. Makanya ingat mandi lah. Dunia ini sementara berapa lama sih? Berapa lama? A'mal ummati ma baina siddin ila sab'in wa aqaluhum man yazuju zalika. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih. Rata-rata umur umatku berapa? Berapa? Ini yang dia udah lewat nih. Berapa? 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali di antara mereka yang sanggup melewati rata-rata tadi. Tapi alhamdulillah, walaupun masih hari ke-6, 7. Alhamdulillah, ini masih banyak yang jamaahnya. Tapi hoki semuanya rombongan aki-aki ini. Yang belakang tuh rombongan ini. Gak apa-apa, tua-tua lagi, makin tua jadi insaf, jadi giat, menyiapkan bekal itu. Jadi jamaah sekalian, resep memelihara amal atau spirit ibadah tetap bergelora itu ingat mandi. Lalu selanjutnya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin sudah sering berdoa kan? Tapi sayangnya beberapa adab tidak dipenuhi. Berdoa iya, tapi kadang-kadang merangkap. Atau berdoanya salah-salah. Jujur sobat, kita lebih sering berdoa panjang ketika susah apa senang? Silakan. Regu A boleh bantu? Lagi susah. Regu B? Sama. Kalau lagi susah doanya panjang banget. Sampai doa toilet pun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi kalau lagi senang doanya disingkat seperti ngirim SMS WA. Apa doanya? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Selesai. Bagaimana adab berdoa? Berdoalah supaya pas semangat beribadah memelihara prestasi yang sudah kita dapat. Insya Allah kita sering berdoa kutimbang dari Al-Quran surah Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lengkapi lagi dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa nafaf wal ghina. Atau menyangkut hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Riwayat yang lain, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Berdoa kepada Allah. Itu cara yang harusnya kita sering lakukan. Selain ingat mati, banyak berdoa supaya bisa memelihara amal yang sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu ingat kita hidup pada lingkungan bukan? Awas, lingkungan berpengaruh. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah. Yang paling utama lingkungan keluarga. Atau termasuk lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Di dalamnya termasuk dengan siapa kita berkawan. Maka kalau kita ingin semangat beribadah, ya pilih dong teman-teman itu. Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu bergantung agama siapa? Temannya. Maka tengoklah seseorang berteman sama siapa dia. Kalau ingin semangat beribadah, cari teman-teman yang semangat beribadah. Bagaimana mungkin semangat berteman sama pemalas? Kan tidak mungkin ya. Coba aja lihat kasus-kasus. Ada seseorang ditangkap narkoba. Kenapa? Ada berteman sama? Tapi rata-rata kita ini pinjol ya. Berteman sama siapa itu? Nah jadi kalau kita ingin semangat beribadah, minimal teman-teman tarawih. Yang paling utama teman-teman nanti iktikaf itu. Saling mengingatkan.
Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ramadan nanti usai dari sisi puasa, bukti kita harus memelihara, menjaga semangat beribadah apa? Kita hanya libur 1 hari 1 Syawal, tidak ada puasa lagi kan? Makanya disebut Idul Fitri, hari raya kembali berbuka, bukan kembali pada kesucian. Iftar artinya apa? Jadi Idul Fitri apa artinya? Kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. GR aja. Apalagi mengganti kalimat sepanduk, hari kemenangan. Lawan siapa? Berapa skornya? Belum selesai. Makanya kalau ikut dalil-dalil ketika berhari raya, lihat itu. Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Kita masih pakai gaya lama. Seolah-olah hari raya itu tumpahan saling memaafkan. Bahkan ada pantunnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah dibilangin, biarin gitu. Gak ada seperti itu. Para sahabat berhari raya saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pun saling minta maaf kalau ada kesalahan, silakan. Tapi jangan dirumuskan hari raya khusus menumpahkan apa? Apa? Minta maaf kapan saja. Nah, Bapak sebagai praktisi terhadap istri yang mana? Minta maaf atau minta izin? Silakan, mana praktisi? Apa beda minta maaf sama minta izin? Pak Mana tuh bantu lah. Minta maaf tetap basah, minta izin sebelum eksekusi. Jadi yang mana nih? Baik, jadi jamaah sekalian, Ramadan selesai, istirahat sejenak, bergembira yang membuat 1 Syawal. Syawal artinya nanjak tadi, itu increase. Tugas belum selesai. Maka mulai tanggal 2 adalah diperintah puasa sunnah enggak? Makanya Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamin dahri. Ada hadis itu? Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu dilanjutkan. Ini mengingatkan tugas belum selesai. Menjaga amal itu. Kan alhamdulillah sudah madrasah Ramadan sebulan penuh kita puasa. 1 hari rata-rata 13 jam menahan diri. Kalau puasa full bulan 30 hari 390 jam. Bayangkan itu. Asok 1 Syawal, 2 Syawal mulai ada nggak? Walaupun hukumnya sunnah, itu sebenarnya pendidikan. Memelihara amal, ingatlah, jangan euforia itu. Terus bagaimana? Rincian orang puasa Ramadan 1 bulan plus 6 hari Syawal. Kok jadi seperti puasa setahun penuh? Rasulullah menjelaskan tentang rumus kelipatan 10. Begini duduk perkara. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh setara dengan 10 bulan bukan? Baik, ditambah 6 hari Syawal. Boleh tanggal 2, boleh beriringan, boleh berpencar. Yang penting agregat berapa? 6. 6 hari kali 10, 60. Konversi bulan, 2 bulan bukan? Jadi 10 tambah 2. Ini IPS itu. Itu aja bingung. Ya itu aplikasinya sabda Nabi, bagaikan puasa setahun penuh. Jadi jamaah sekalian, ayo kita sama-sama pelihara spirit ibadah amal yang sudah kita dapatkan. Jangan apa yang kita dapat dibuyarkan lagi, percuma. Selalu kembali titik nol. Benar? Selalu kembali titik nol. Bagaimana kalau ajal tiba posisinya lagi titik nol? Gimana? Nauzubillahi min dzalik. Kalau boleh terakhir mengutip adab seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Kata Syekh Abu Bakar bin Jabir di kitab Minhajul Muslim. Silakan ditengokkan. Ada 4. Adab seorang muslim terhadap dirinya. Itu 1T3M. Banyak kayak mata duit dan apa? Itu singkatan bukan duit.
1 T taubatan nasuha. 3 M, M-nya ada 3. Muhasabah, muraqabah, mujahadah. Jadi setelah taubat nasuha, berikutnya kita sering introspeksi muhasabah. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu dasarnya muhasabah. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Mana dalilnya? Surah Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengawasi. Dengan merasa diawasi bisa mengeliminir penyimpangan. Tapi sebagian mengandalkan CCTV. CCTV bisa dirusak, bisa diedit. Seperti kasus-kasus lalu Bapak tahu lah ini. Tapi Allah mengutus malaikat. Bisa disuap nggak? Bisa disuap nggak? Surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terlontar. Malaikat di sisinya ada malaikat yang mengawasi. Itu nama tugas, bukan nama malaikat. Dan selalu mencatat. Jadi muraqabah, yang terakhir mujahadah. Berjihad, bersungguh-sungguhlah. Siapa saja bersungguh-sungguh, Allah akan beri pertolongan. Surah Al-Ankabut 29 ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Begitu bunyi ayatnya. Adapun orang-orang berjihad di jalan kami bersungguh-sungguh sampai akhir hayat, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita, dan kita bisa memelihara amal kita sampai akhir hayat kelak. Semua kita mati dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.